Chapter 851. Kedua wanita itu gagal membiarkan Yang Chen sepenuhnya menyelesaikan ancaman tersebut, dan hati mereka sedikit kecewa. Sekalipun kesadaran spiritual mereka mencapai puncak alam tahap Yuanying, hal itu tidak dapat menghilangkan penyesalan ini. Meskipun mereka tahu sejak awal bahwa efek keduanya tidak akan terlalu bagus, bagaimanapun juga, mereka masih cukup beruntung. Terlebih lagi, di hati kedua wanita tersebut, tidak ada niat membentuk aliansi untuk melawan Si Sanshan dan Sun Qingsui untuk sementara. Jika kedua wanita itu bisa menyelesaikannya, bukankah mungkin membiarkan Si Sanshan dan Sun Qingsui mengurangi kontak dengan Yang Chen? Yang Chen tidak menyangka kedua wanita itu mempunyai pemikiran seperti itu. Dalam 1 atau 2 tahun ini, dia dapat menemukan Sun Qingsui dan Si Sanshan dan menstabilkan alam kesadaran spiritualnya. Seni rahasia 3 kemurnian membagi kesadaran spiritualnya, yang terbaik adalah pergi ke dunia spiritual, yang sangat baik untuk perkembangan masa depan. Tetapi jika tidak ada cara, dunia fana akan terpecah, tetapi akan membutuhkan lebih banyak kerja keras untuk meningkatkan dunia di masa depan. Bagaimanapun, Yang Chen sudah memiliki seni rahasia 3 kemurnian, senjata pembunuh yang menentang surga semacam ini. Meskipun sulit, itu jauh lebih kuat dari kultivator biasa. Sekarang hanya ada 2 orang, Gao Yue dan Gong Sunling. Yang Chen tidak menyembunyikan apapun dari mereka, dan hanya berbicara tentang hasil panennya di lautan yang tidak bisa kembali. Tentu saja, petualangan itu tidak dirinci, hanya saja dia mendapat bantuan dari naga Yuan, dan semua alam telah ditingkatkan. Basis budidaya Yang Chen ditingkatkan, dan kedua wanita itu secara alami bahagia. Adapun istana naga, kedua wanita itu hanya mendengarkannya, terutama ketika mereka mendengar beberapa hal indah, mereka bahkan lebih energik. Sebaliknya, dari mana Yang Chen mendapatkan kuncinya, mereka tidak peduli sama sekali. Faktanya, kedua wanita itu sudah lama mengetahui bahwa Yang Chen telah menemukan istana naga yang legendaris. Jika tidak, dari mana datangnya peta geografis sungai pegunungan dan 2 tanduk naga air dan api. Merupakan hal yang normal juga untuk memiliki lebih banyak senjata ajaib klan naga. Senang, Yang Chen dengan hati-hati mengeluarkan peta laut Cina Selatan yang rusak dan meletakkannya di tanah. Ling, coba lihat apakah peta geografis sungai gunung dapat mengumpulkan peta laut ini. Yang Chen berkata kepada Gong Sunling, yang mengagumi senjata ajaib klan naga. Kembali ke istana naga, Yang Chen sudah memiliki ide ini. Karena peta bahari laut selatan telah rusak, lebih baik membiarkan peta geografis sungai gunung menyerapnya. Semuanya adalah harta istana naga dan berasal dari sumber yang sama. Mungkin akan ada kejutan yang tidak terduga. Gong Sunling menganggap kata-kata Yang Chen sebagai dekret kekaisaran. Bagaimanapun, itu adalah perintah suaminya. Gong Sunling tidak lalai dan segera mulai mencoba memanipulasi peta geografis. Dengan lebih dari 100 master panggung Yuanying, Gong Sunling sekarang mampu mengendalikan peta geografis sungai pegunungan, dan itu sangat berguna. Menghadapi senjata ajaib klan naga yang tidak terkendali, tidak bergerak, dan rusak seperti ini, seperti master panggung Yuanying, ia mudah diserap. Namun tak lama kemudian, Gong Sunling dengan cepat duduk di tanah dan mulai mengontrol perpaduan kedua senjata ajaib tersebut. Proses ini terjadi begitu tiba-tiba bahkan Gong Sunling pun tidak siap sama sekali. Ketika Yang Chen melihatnya, dia buru-buru pergi untuk membantu. Itu juga merupakan metode penanaman sutra hati yin yang misteri tertinggi, tetapi secara sadar memperkuat kekuatan kesadaran spiritual Gong Sunling untuk mengendalikan peta geografis sungai pegunungan. Kesadaran spiritual tahap puncak Yuanying, memang agak sulit untuk mengontrol perpaduan 2 senjata ajaib, tetapi setelah Yang Chen bergabung, segera terjadi perubahan kualitatif. Belum lagi kesadaran spiritual Yang Chen telah mencapai tingkat pertama manusia abadi, tetapi Yang Chen dan Xiao Tian memiliki hubungan tuan pelayan. Dalam kesadaran spiritual Yang Chen, ada jejak aura Xiao Tian. Aura klan naga inilah yang menjadi kunci untuk menguasai peta geografis sungai pegunungan klan naga dan peta laut Cina Selatan. Begitu Yang Chen mengerahkan kekuatannya, tidak ada tekanan di pihak Gong Sunling dan dia menjadi santai. Penggabungan kedua senjata sakti tersebut pun mulai dilakukan secara tertib. Yang mengejutkan Gong Sunling adalah bahwa kedua senjata ajaib ini bukan hanya sekedar perpaduan sederhana dari senjata ajaib naga, tetapi peta laut menimbulkan perubahan lebih lanjut pada peta geografis sungai pegunungan. Peta geografis sungai pegunungan memiliki ciri khas. Tempat-tempat yang dilewati akan dibentuk menjadi geografi realitas virtual melalui peta geografis sungai pegunungan. Semakin banyak tempat yang dilewati, semakin besar wilayah geografis virtual pegunungan dan sungai, dan semakin kuat kekuatan peta geografis sungai pegunungan. Kini, penyerapan peta laut Cina Selatan secara langsung menambahkan seluruh wilayah laut Cina Selatan ke dalam peta geografis sungai pegunungan. Meskipun petanya terfragmentasi dan tidak ada kemampuan untuk menyerap kekuatan spiritual, peta itu tetap sempurna. Dalam proses fusi, seluruh laut Cina Selatan tergambar dalam peta geografis sungai pegunungan sedikit demi sedikit. Ketika fusi selesai, seluruh wilayah Laut Cina Selatan telah ditambahkan ke peta geografis sungai pegunungan. Bagian yang berbatasan dengan Laut Cina Timur juga menyatu menjadi satu, dan tidak ada bagian satu sama lain. Luas wilayah seluruh peta geografis sungai pegunungan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Tak hanya itu, pada peta asli Laut Cina Selatan juga terdapat peta seluruh sungai dan jaringan air yang mengalir dari benua dataran tengah hingga Laut Cina Selatan di dekat laut tersebut. Dalam proses fusi, semuanya tergambar dalam peta geografis sungai pegunungan. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan peta geografis sungai pegunungan Gong Sunling meningkat 2 kali lipat. Peningkatan luas peta geografis sungai pegunungan juga mendorong budidaya master panggung Yuanying di peta. Budidaya mereka memudahkan Gong Sunling untuk berkorban menyempurnakan peta geografis sungai pegunungan ini. Hanya dalam beberapa hari ini, peta geografis sungai pegunungan telah terlahir kembali.
Meski bukan pertarungan putus asa, peta geografis sungai pegunungan ini sudah memiliki kekuatan untuk bertarung dengan master umum selama beberapa jam. Tentu saja, semakin tinggi budidaya lawan, semakin pendek waktu yang bisa dilawan oleh peta geografis sungai pegunungan. Gong Xunling hanya memiliki senjata pembunuh besar yang muncul begitu saja, dan juga senjata untuk pertahanan dan serangan diri. Tidak ada yang tahu bahwa kultivator arai Istana Chunyang yang terkenal di dunia sekarang memiliki kekuatan untuk melawan beberapa master panggung Yuanying. Di sini, Yang Chen dan kedua tunangannya sedang berkultivasi, dan di sana, para Tianmen tidak sabar untuk mengirimkan hadiah dan bahan mentah alkimia ke Istana Chunyang. Mereka hanya berharap Yang Chen dapat segera memulai, sehingga orang tua mereka yang terluka dapat terbebas dari siksaan rasa sakit dan menjadi master tahap daceng lagi. Namun, rencana ini pasti gagal. Setelah perjalanan ke Istana Naga ini, dengan bantuan Naga Yuan, Yang Chen membuat kemajuan besar. Jika dia tidak memanfaatkan waktu untuk mencerna dan menyerap kekuatan ini, dan tidak memanfaatkan waktu ini untuk menyadari lebih banyak tentang kehidupan, dia akan menjadi bodoh. Tidak peduli betapa enggannya Gong Xunling dan Gao Yue, Yang Chen tetap berangkat untuk bertemu dengan Sun Qingsui dan Si Sanshan. Sebelum alkimia untuk sekte surga terbesar, Yang Chen juga harus menyelesaikan bahaya tersembunyinya sendiri. Jika tidak, jika pemurnian pil terganggu di tengah jalan, bahkan jika Yang Chen adalah master alkemis kelas 5, sayang sekali dia tidak bisa tidur di malam hari. Dia hanya tidak tahu kejutan macam apa yang akan diberikan Si Sanshan dan Gong Xunling padanya kali ini. Chapter 852. Bahkan para Tianmen membutuhkan bantuan dari Yang Chen, ditambah dengan pengaruh Sekte Awan Biru dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Qiankun dari Sekte Lima Elemen, kini masih ada beberapa orang buta yang berani menggagalkan ide Yang Chen, itu tentu saja mereka bosan hidup. Pada titik ini, orang Taitian dapat dianggap sebagai obat, dan juga merupakan cara lain untuk membunuh orang. Setelah Yang Chen dan Istana Chunyang setuju untuk memurnikan pil obat untuk orang Taitian, setidaknya 14 organisasi pembunuh rahasia yang telah menerima tugas membunuh Yang Chen dicopot. Kepala atas dan bawah dikirim ke Istana Murni yang dan ditempatkan di belakang rangkaian kepala untuk menghalangi malam dan malam. Yang Chen bahkan dapat menebak bahwa organisasi pembunuh ini pasti dipekerjakan oleh orang Taitian pada saat itu, dan sekarang mereka mengabaikannya. Kepala mereka menjadi beban bagi orang Taitian untuk menyenangkan Yang Chen, dan pada saat yang sama, hal itu juga menghilangkan kemungkinan mereka mengatakan bahwa orang Taitian telah melakukan tindakan seperti itu. Tentu saja, Yang Chen harus tahu bahwa Taitianmen telah bergerak, dan nyawa 6 master tahap Yuanying diselesaikan dalam satu gerakan, sangat tidak mungkin untuk menyembunyikannya. Kepala-kepala ini adalah ketulusan orang-orang Taitian sekarang, dan itu juga merupakan sikap orang-orang Taitian. Jika Anda meminta bantuan, Anda harus memiliki sikap yang benar. Adapun bagaimana reaksi orang Taitian setelah kejadian ini, itu masalah lain. Di dunia ini, tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Jika tidak ada kepentingan, teman juga bisa menjadi musuh. Yang Chen tersenyum dan menerima ketulusan ini. Cincin pahala dipenuhi dengan ketulusan yang dikirim oleh orang-orang Taitian, dan dia menginjakkan kaki di jalan menuju Pulau Abadi Giok Hijau. Benih api besar dan kecil selalu membutuhkan waktu untuk menyerap dan menyatu, tetapi Yang Chen tidak punya waktu sekarang. Dia harus terlebih dahulu menemukan kedua wanita tersebut untuk menyelesaikan masalah kesadaran spiritualnya. Untungnya, Si Sanshan sedang mengajar murid-muridnya di sekte tersebut, sehingga Yang Chen dengan mudah bertemu dengan tunangannya. Di Pulau Abadi Giok Hijau, Yang Chen bukanlah sambutan biasa. Mereka yang membantu Yang Chen menerima murid, pada dasarnya setiap orang bisa mendapatkan beberapa hadiah kecil dari Yang Chen. Meskipun itu hanya pil penginderaan dalam kelas 1 yang tidak bernilai banyak uang, ini diberikan oleh Master Alkimia kelas 5, dan itu masih berguna untuk semua orang. Para murid yang bertanggung jawab atas resepsi gerbang gunung, semua orang penuh harapan untuk penerimaan Yang Chen. Anda di sini. Saat dia melihat Yang Chen, mata Si Sanshan menunjukkan sedikit keterkejutan, tapi dia segera kembali normal dan bertanya dengan suara acuh tak acuh seperti biasanya. Di depan murid-muridnya, Si Sanshan harus mempertahankan penampilan dinginnya. Salam guru. Murid perempuan Si Sanshan memiliki kepribadian yang hampir sama dengan Si Sanshan. Murid perempuan Si Sanshan memiliki kepribadian yang hampir sama dengan Si Sanshan. Ketika dia melihat Yang Chen muncul, dia hanya membungkuk dan memberi hormat, tetapi tidak ada pertunjukan lainnya. Kualifikasi murid ini juga sangat bagus, sama indahnya seperti bunga tetapi sedingin es. Di bawah bimbingan Si Sanshan, basis budidayanya tidak rendah. Dia sudah berada di tahap puncak fondasi dan akan memadatkan intinya. Bakat murid ini juga sangat luar biasa, sama indahnya seperti bunga, tetapi sedingin es. Di bawah bimbingan Si Sanshan, basis budidayanya tidak rendah, dia sudah berada di puncak tahap dasar, dan dia akan memadatkan dannya. Hadiah kecil untuk pertemuan pertama, ambil dan mainkan. Yang Chen tidak memihak, dan juga mengirimkan pil penginderaan dalam kelas 1. Selain itu, ada pil penginderaan dalam kelas 2. Dia percaya bahwa jika persepsinya cukup, dengan mengandalkan pil obat ini, itu akan cukup baginya untuk dengan cepat memadatkan dannya. Terima kasih Tuan, persepsi murid perempuan Si Sanshan memang tidak rendah, dan dia sangat pintar. Tentu saja, dia pernah mendengar nama Yang Chen. Dia dapat melihat bahwa salah satu pil obat berbeda dari yang lain. Dia menekan kegembiraan di hatinya dan berterima kasih kepada Yang Chen dengan tenang. Guru yang terlihat biasa ini bukanlah orang biasa sekarang. Belum lagi Master Alkemis kelas 5, dia juga mengalahkan masternya di alam yang sama. Dia terkejut. Bagaimana efektivitas tempur Si Sanshan, muridnya adalah yang paling jelas. Yang Chen tidak menunjukkan gunung atau mengungkapkan air, tetapi efektivitas tempurnya sebenarnya sangat kuat sampai titik itu. Segera, hanya Yang Chen dan Si Sanshan yang tersisa di sini.
Yang lain sangat cerdas dan pergi pada waktu yang tepat, bahkan murid Si Sanshan pun tidak terkecuali. Dia lebih pintar dari siapapun, dan menjadi orang pertama yang pergi setelah mendapatkan barangnya. Si Sanshan dengan santai membuat batasan, dan ruang di sini menjadi ruang pribadi untuk dua orang, dan tidak ada yang akan mengganggu mereka. Selanjutnya, Si Sanshan menatap mata Yang Chen, dan ada sedikit kelembutan. Yang Chen dengan lembut meraih tangan giok ramping Si Sanshan dan duduk di meja bersama. Dengan sedikit kekuatan, Si Sanshan bersandar ke pelukan Yang Chen. Tak satu pun dari mereka banyak bicara, tapi sepertinya ada kegembiraan yang berbeda di hati mereka. Perasaan bertemu kembali setelah sekian lama berpisah sungguh luar biasa. Jika seseorang melihat penampilan Si Sanshan saat ini, mereka akan terkejut dan rahangnya akan jatuh ke tanah. Periplum musim dingin, yang biasanya sedingin es bagi semua orang, sebenarnya memiliki sisi yang lembut. Setiap orang bejat yang berani mendekati Si Sanshan tidak akan bisa lolos dari kematian. Tangan bejat Yang Chen bisa begitu lancang, benar-benar membuat orang mengertakkan gigi karena iri dan dengki. Meski aksinya mesra, perkataan Si Sanshan tidak banyak, hampir tidak ada apa-apa. Selain ucapan, kamu di sini, yang pertama, tidak ada yang lain. Terletak di pelukan Yang Chen, tubuh Si Sanshan juga melunak, seolah-olah semua ketekunan sebelumnya telah dilepaskan, menggantikan Yang Chen, dia tidak harus menjaga wajah dan tanggung jawabnya sebagai murid jenius, dia bisa benar-benar santai. Beberapa hari yang lalu, saya berjanji akan memurnikan pil untuk orang Taitian, dan orang Taitian memberi saya 500 pohon teh tua. Di masa depan, Anda dan saya akan mendapat keberuntungan untuk makan. Yang Chen berkata dengan kabar gembira, selain itu, ada beberapa mata air roh, jika waktunya tiba, Anda harus membantu saya mencicipinya. Berita ini sungguh membuat Si Sanshan bahagia. Meskipun dia masih tidak berbicara, senyuman di wajahnya menjadi lebih lebar, dan dia mengangguk dengan berat. Orang-orang Taitian memberikan hal semacam ini, jelas bahwa mereka secara tidak langsung menyanjung Si Sanshan, tunangan Yang Chen. Sebelum alkimia, aku ingin kamu membantuku melakukan sesuatu. Yang Chen tidak banyak bicara yang tidak masuk akal, dan dengan lugas menyatakan tujuannya datang. Si Sanshan tidak tahu mengapa hari ini, sepertinya dia tidak ingin berbicara lagi, dia hanya menatap Yang Chen dan mengangguk dengan berat. Sepertinya dia tidak bertanya apa yang Yang Chen ingin dia lakukan, selama itu adalah kebutuhan Yang Chen, dia bisa memuaskannya. Ada sedikit masalah dengan pengembangan kesadaran spiritual saya. Yang Chen masih mengatakan yang sebenarnya, tetapi tetap menyimpannya sedikit, saya ingin Anda dan saya memiliki kesadaran spiritual yang berkultivasi ganda untuk memulihkan diri. Kesadaran spiritual, budidaya ganda. Alis Si Sanshan berkerut. Apakah ada masalah? Yang Chen bertanya tanpa sadar. Jika Si Sanshan tidak dapat melakukannya, maka dia hanya dapat menemukan Sun Kingsui. Saya sudah menjadi tunangan Anda, tentu saja tidak ada masalah dengan kultivasi ganda. Si Sanshan menggelengkan kepalanya, apakah kamu memiliki metode kultivasi yang cocok? Cara budidaya Pulau Abadi Giok Hijau, jika ingin mengolahnya memerlukan persetujuan dari penguasa pulau. Petik 2. Chapter 853. Ternyata ada masalah dengan metode kultivasinya, Yang Chen merasa lega untuk sementara waktu. Metode budidaya Pulau Abadi Giok Hijau tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan Sutra Hati Yin yang misteri tertinggi, itu pasti tidak berada pada level yang sama. Pada titik ini, Yang Chen bisa menggunakan hidupnya untuk menjaminnya. Faktanya, bahkan jika Yang Chen membutuhkannya, Pulau Abadi Giok Hijau pasti akan menjual wajah ini kepada Yang Chen. Itu hanyalah metode penanaman ganda kesadaran spiritual, dapatkah itu dibandingkan dengan bantuan dari Master Alkemis kelas 5? Saya memiliki metode kultivasi di sini. Yang Chen memberi Si Sanshan jawaban tegas, di pihak Anda, apakah Anda ingin menjelaskannya kepada sekte? Sanshan sudah menjadi anggota keluarga yang dalam kehidupan ini, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Si Sanshan menggelengkan kepalanya sedikit dan menjelaskan, aku hanya tidak ingin kamu selalu berhutang budi pada orang lain, bahkan jika itu adalah sekte Sanshan sendiri. Bagi para penggarap, hutang budi adalah hal yang luar biasa. Sekali ada kesulitan dalam suatu bantuan, ketika tidak dapat dilunasi, itu akan menjadi hambatan besar dalam berkultivasi. Dalam proses budidayanya, kasusnya ringan, bahkan bisa membahayakan nyawa. Langkah Si Sanshan juga demi Yang Chen. Bantuan semacam ini berbeda dari jenis bantuan yang diberikan Sun Kingsui kepada Yang Chen, dan bantuan yang diberikan oleh Sekte Awan Biru dari Pulau Abadi Giok Hijau kepada Yang Chen juga berbeda. Yang pertama adalah keluarganya sendiri, tetapi yang terakhir adalah sekte, yang tidak ada hubungannya dengan individu tersebut. Selain itu, bahkan jika sekte meminta Yang Chen melakukan sesuatu, dia harus membayar harga yang sesuai. Itu dianggap sebagai balasan atas kebaikannya, dan itu tidak akan mempengaruhi budidaya pribadinya. Si Sanshan takut Yang Chen akan terbelenggu, meskipun dengan tingkat alkimia Yang Chen saat ini, bantuan semacam ini dapat dengan mudah terbayar. Namun, hal semacam ini semakin sedikit semakin baik. Jika tidak, banyak waktu yang dihabiskan untuk hubungan antar manusia, yang juga merupakan hambatan dalam kultivasi. Niat seperti ini, Yang Chen harus menghargainya. Bagi Yang Chen, Si Sanshan bahkan tidak mempertimbangkan Pulau Abadi Giok Hijau, dan pikirannya sepenuhnya berada di pihak Yang Chen. Hal ini membuat Yang Chen sangat berterima kasih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Si Sanshan lebih erat, dan bibirnya menutupi bibir Si Sanshan tanpa ragu-ragu. Menutup matanya dan menikmati belayan Yang Chen, Si Sanshan tampak menurutinya. Hanya dalam pelukan Yang Chen Si Sanshan bukanlah orang yang disukai surga yang tinggi dan perkasa, tetapi seorang wanita biasa yang dicintai Yang Chen secara sembarangan. Relaksasi total seperti ini hanya bisa dicapai ketika dia berada di sisi Yang Chen. Bahkan di hadapan tuannya sendiri, dia tidak dapat mencapai hal yang sama. Ini karena Yang Chen telah mengalahkannya dengan 10 cara berbeda.
Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, si Sanshan tidak dapat mencapainya. Tuan seperti ini yang membuat si Sanshan sama sekali tidak mampu memunculkan ide untuk menjodohkannya adalah kekasih dalam benak si Sanshan. Pencinta periplum yang dingin seharusnya menjadi pahlawan yang gigih seperti ini. Jika itu orang lain, mustahil si Sanshan begitu yakin. Dengan cinta seperti ini, si Sanshan bahkan tidak ingin meninggalkan bibir Yang Chen. Dia hanya diam-diam menikmati perasaan tidak memiliki beban apapun. Setelah Yang Chen mencerahkannya terakhir kali, dia melepaskan beban yang tidak perlu itu. Tapi hanya di depan Yang Chen, dia bisa melepaskannya sepenuhnya. Di depan orang lain, dia masih periplum dingin yang dingin dan tak tertandingi. Dengan pertimbangan Yang Chen bahkan tidak perlu memberitahu si Sanshan untuk merahasiakan kesadaran spiritualnya. Dia percaya bahwa si Sanshan secara alami akan tutup mulut untuknya. Karakter periplum dingin, Yang Chen mengetahuinya di kehidupan sebelumnya. Meskipun sutra hati yin yang misteri tertinggi itu misterius, bagi seorang jenius kultivasi seperti si Sanshan, itu tidak terlalu menjadi masalah. Segera si Sanshan memahami metode kultivasi. Setelah mencoba mengolahnya sendiri, dia mulai berkultivasi ganda dengan Yang Chen. Begitu dia memasuki kondisi kultivasi, bahkan si Sanshan yang tenang, yang tidak pernah menaruh apapun di matanya, dikejutkan oleh alam kesadaran spiritual Yang Chen. Para master dari Green Jade Immortal Island menambahkan, diperkirakan kesadaran spiritual Yang Chen tidak sekuat itu. Si Sanshan hampir dengan paksa menekan rasa ngerinya, jadi dia tidak membiarkan dirinya berteriak. Meski begitu, kali ini tidak mungkin melanjutkan kultivasinya, jadi dia hanya bisa berhenti. Bagaimana ini bisa terjadi? Terakhir kali dia bertarung dengan Yang Chen, si Sanshan pernah tertindas oleh kesadaran spiritual Yang Chen, tetapi pada saat itu jelas tidak seperti sekarang. Hanya dalam beberapa tahun, Yang Chen telah berkembang sedemikian rupa, si Sanshan terkejut. Ada sedikit peluang. Yang Chen meremehkan proses tersebut secara ekstrim, tetapi juga menjelaskan alasannya, kesadaran spiritual terlalu kuat, metode kultivasi saya akan menyebabkan kesadaran spiritual terpecah, jadi saya harus menggunakan kesadaran spiritual ganda untuk memudahkannya. Si Sanshan akhirnya menerima bahwa alam kesadaran spiritual Yang Chen telah melampaui dunia ini, dan kemudian segera merasakan manisnya hatinya. Yang Chen tentu saja meminta bantuan si Sanshan, tetapi bukankah dia bermaksud membantu si Sanshan secara bergantian? Setelah menstabilkan emosinya, si Sanshan akhirnya berhasil memasuki kondisi kultivasi ganda dengan Yang Chen. Efek dari kultivasi pertama si Sanshan sangat luar biasa seperti yang diharapkan Yang Chen. Awalnya, kesadaran spiritual si Sanshan sangat dekat dengan tahap awal Yuanying. Dalam kultivasi ini, dia dibimbing oleh kesadaran spiritual Yang Chen dan mulai meningkat dengan mantap dan cepat. Tahap Yuanying awal, tahap Yuanying tengah, tahap akhir Yuanying, hingga tahap puncak Yuanying, kemudian berhenti, dan kemudian mulai mengembun dan memurnikan secara luar biasa. Yang Chen juga memperoleh manfaat yang sangat besar. Alam kesadaran spiritual tidak menurun drastis karena hal ini, dan masih berada di alam keabadian manusia kelas 1. Di luar level dunia ini, bahkan jika si Sanshan dipromosikan dari tahap puncak Jidan ke tahap puncak Yuanying, ranah Yang Chen tidak akan terpengaruh sedikitpun. Keuntungan terbesar dari kultivasi ganda antara keduanya adalah alam kesadaran spiritual Yang Chen mulai stabil sepenuhnya. Yang Chen sangat khawatir tentang terpecahnya kesadaran spiritual. Dia takut di dunia fana, dia belum mengalami baptisan 3 bencana, dan pemisahan paksa alam kesadaran spiritual akan menyebabkan banyak masalah di masa depan. Sekarang tidak ada kekhawatiran sama sekali. Kesadaran spiritualnya begitu stabil sehingga tidak lebih buruk dari situasi kesengsaraan guntur, kesengsaraan api yin, dan kesengsaraan angin. Bahkan jika Yang Chen mulai membagi kesadaran spiritualnya sekarang, dia tidak perlu takut dengan masalah selanjutnya. Kali ini, kekhawatiran Yang Chen benar-benar hilang. Berikutnya adalah Sun King Sui. Yang Chen percaya bahwa setelah berkultivasi ganda dengan Little Sui, setidaknya dalam 200 tahun, bahkan jika dia dipromosikan ke tahap Yuanying, dia tidak perlu khawatir tentang kesulitan memecah kesadaran spiritualnya. Adapun ke depannya, perpecahan terjadi perpecahan. Bagaimanapun, tujuan akhir dari seni rahasia 3 kemurnian adalah untuk membagi kesadaran spiritual. Si Sanshan kali ini sangat memahami kengerian suaminya. Dengan alam kesadaran spiritual seperti itu, di dunia ini, kemana Yang Chen tidak bisa pergi. Karena suaminya, saat ini, si Sanshan tidak pernah begitu bangga. Chapter 854. Setelah berkultivasi dengan si Sanshan di Pulau Abadi Giok Hijau selama sebulan, dan setelah ranah si Sanshan sepenuhnya stabil, Yang Chen pergi. Tentu saja, kunjungan ke Lord of Tantai juga perlu dilakukan. Sekarang penguasa Tantai dan yang lainnya sangat baik hati kepada Yang Chen. Melihat mata Yang Chen adalah jenis mata telanjang yang menatap menantu, baik hati dan bahagia. Pulau Abadi Giok Hijau awalnya merupakan pulau kedua, namun sekarang menjadi pulau ketiga. Namun, orang-orang Taitian mengeluarkan banyak darah kali ini, dan Pulau Abadi Giok Hijau telah memperoleh banyak manfaat. Ini semua berhubungan dengan Yang Chen, dan semua orang memandang Yang Chen dengan senyuman di wajah mereka. Dengan hubungan antara si Sanshan dan Yang Chen, ditambah dengan kerjasama Istana Chunyang, Pulau Abadi Giok Hijau tidak khawatir sama sekali karena mereka tidak bisa mendapatkan pil obat yang dibutuhkan dari Yang Chen. Bahkan jika mereka tidak dapat mengejar waktu ketika Yang Chen sedang memurnikan pil obat, tidak bisakah mereka mendapatkan 1 atau 2 peluang alkimia tambahan dari si Sanshan untuk Yang Chen? Sekarang dari penguasa Tantai hingga para tetua di bawah, tidak ada yang menentang pernikahan antara Yang Chen dan si Sanshan. Meskipun budidaya ganda kesadaran spiritual Yang Chen dan si Sanshan dianggap bertindak pertama dan dilaporkan kemudian, hal itu juga diakui dengan suara bulat oleh semua orang. Setidaknya dengan lapisan hubungan ini, Yang Chen tidak bisa lagi menyingkirkan Pulau Abadi Giok Hijau. Saat meninggalkan Pulau Abadi Giok Hijau, permukaan si Sanshan tetap dingin seperti biasanya.
Hanya ketika dia berada di depan Yang Chen, dia akan menunjukkan sedikit keengganan dari beberapa tindakan tergila-gila. Begitu si jenius yang sombong ditaklukkan, seluruh hatinya seakan tertuju pada kekasihnya. Saat aku melewati level ini, aku akan menikahkanmu bersama dan tidak pernah berpisah denganmu. Yang Chen juga mengetahui pikiran si Sanshan dan memberinya janji kecil. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang akal sehat Anda. Si Sanshan menyadari betapa parahnya situasi ini. Selain itu, dia dengan sepenuh hati berfokus pada Jalan Agung. Dia hanya menurutinya sebentar. Dia dengan tenang mengucapkan selamat tinggal pada Yang Chen. Kamu bisa fokus pada pekerjaanmu. Kultivasi lebih penting. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada si Sanshan dengan enggan, Yang Chen bergegas ke Blue Cloud Sect. Reaksi anggota senior Sekte Awan Biru sama dengan reaksi dari Pulau Abadi Giok Hijau. Penatua Hua Wanting tampaknya sangat ingin menikahi muridnya. Dia sangat antusias menyambut Yang Chen, meninggalkan banyak waktu intim untuk Yang Chen dan Sun Kingsui. Penatua Hua mengetahui pemikiran muridnya tentang Yang Chen. Sun Kingsui memiliki keterikatan yang kuat dengan Yang Chen sejak awal sebelum dia menjadi muridnya. Sekarang Yang Chen pergi ke Pulau Abadi Giok Hijau terlebih dahulu dan tinggal selama sebulan, yang membuat Penatua Hua merasakan krisis. Dia takut Yang Chen tidak akan memperhatikan Sun Kingsui karena ini. Sun Kingsui dan si Sanshan membentuk aliansi untuk menghadapi Gao Yue dan Gong Sunling adalah satu hal, tetapi bukan berarti tidak ada persaingan antara Sun Kingsui dan si Sanshan. Sun Kingsui tidak mengkhawatirkan hal ini, tetapi Penatua Hua harus merencanakan kebahagiaan muridnya. Untuk murid kesayangannya, Penatua Hua telah melakukan banyak upaya. Jelas sekali, ketika Sun Kingsui melihat Yang Chen, dia cukup senang. Ketika tidak ada orang lain, hampir seluruh orang bergantung pada Yang Chen dan tidak turun. Mulut kecilnya terus berceloteh, sangat kontras dengan kata-kata si Sanshan. Yang Chen juga dengan senang hati menghibur Sun Kingsui, memeluknya sepanjang waktu, membuat gadis kecil itu bahagia seperti beruang koala yang ceria. Senyuman di wajahnya tidak memudar sejak awal. Baru setelah Yang Chen mengatakan bahwa ada masalah dengan kesadaran spiritualnya, ekspresi gadis kecil itu berubah drastis. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Sun Kingsui penuh kekhawatiran. Dia juga turun dari Yang Chen dan memandang Yang Chen dengan prihatin. Ekspresi khawatir pun meluap-luap. Ini bukan masalah besar, saya hanya tidak ingin ada langkah tertentu yang terjadi sebelumnya. Yang Chen mengulurkan tangan dan membelai wajah kecil Sun Kingsui, menghaluskan kerutan di wajahnya karena khawatir, jadi, aku butuh bantuanmu. Bagaimana saya bisa membantu? Sun Kingsui segera menyadari sesuatu dan buru-buru bertanya, dapatkah kultivasi ganda membantu Anda? Kesadaran spiritual, budidaya ganda. Yang Chen sedikit mengoreksi beberapa pernyataan Sun Kingsui, tidak perlu sampai pada titik kultivasi ganda. Saya akan pergi ke paviliun kitab suci untuk melihat apakah ada metode penanaman ganda kesadaran spiritual yang baik. Sangat berbeda dari si Sanshan, Sun Kingsui tidak mempertimbangkan apakah metode budidaya Sekte Awan Biru akan menimbulkan hambatan bagi Yang Chen dan langsung pergi mencarinya. Dia juga berbeda dari si Sanshan. Sun Kingsui memiliki master di tahap Dacheng, dan kepercayaan dirinya pada Sekte benar-benar berbeda. Saya memiliki metode budidaya yang sudah jadi. Yang Chen menghentikan keterkejutan Sun Kingsui dan memberikan misteri tertinggi Sutra Hati Yin yang kepada Sun Kingsui. Setelah mendapatkan metode kultivasi, Sun Kingsui segera melapor kepada tuannya, lalu menarik Yang Chen untuk memulai retret. Setelah hanya berlatih metode kultivasi 2 kali, dia menarik Yang Chen untuk memulai kultivasi. Sun Kingsui juga terkejut dengan keadaan kesadaran spiritual Yang Chen, tetapi dia tidak begitu terkejut seperti Sun Kingsui, tetapi berpikir bahwa ini adalah masalah kesadaran spiritual Yang Chen. Lagi pula, siapapun yang memiliki kesadaran spiritual seperti itu, selalu ada kemungkinan tidak mampu mengendalikannya. Untuk budidaya ganda kesadaran spiritual pertama, kinerja Sun Kingsui 100 kali lebih baik daripada si Sanshan, setidaknya dia tidak berhenti karena keterkejutannya. Sebaliknya, dengan gagasan berbagi beban untuk Yang Chen, dia dengan paksa menekan keterkejutannya dan memasuki negara bagian tersebut. Kesadaran spiritual Sun Kingsui mulai melonjak dengan cepat dan mantap, langsung ke tahap puncak Yuanying. Namun, perubahan yang bisa membuat orang gembira ini sepertinya tidak ada artinya sama sekali di mata Sun Kingsui. Dia hanya khawatir apakah masalah Yang Chen telah terpecahkan. Setelah budidaya selesai, Sun Kingsui segera mulai bertanya pada Yang Chen. Apakah lebih baik? Sun Kingsui menatap wajah Yang Chen dengan erat, karena takut Yang Chen akan mengatakan sesuatu yang buruk. Aku baik-baik saja sekarang. Yang Chen dengan senang hati memberi jawaban pada Sun Kingsui, lebih baik dari sebelumnya. Setelah kultivasi ganda dengan Sun Kingsui, stabilitas kesadaran spiritual Yang Chen telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Bahkan dalam ingatan akan kehidupan Yang Chen sebelumnya sebagai prinsip besar keabadian emas, kesadaran spiritualnya belum begitu stabil sampai alam abadi surgawi, juga belum begitu kental. Adapun masalah perpecahan kesadaran spiritual, Yang Chen sekarang tidak perlu khawatir sama sekali. Ia dapat sepenuhnya mengendalikan kesadaran spiritual dan mengendalikan lautan kesadaran. Sebelum mencapai puncak keabadian manusia, Yang Chen dapat memutuskan kapan harus berpisah, atau tidak pernah berpisah, sampai ia melampaui keabadian manusia dan memasuki alam abadi bumi. Seni rahasia 3 kemurnian memang luar biasa kuatnya. Jika bukan karena seni rahasia 3 kemurnian, Yang Chen tidak akan bisa mencapai prestasi seperti itu. Setiap saat, Yang Chen akan memikirkan Tuan Tua yang agung. Seni rahasia 3 kemurnian begitu kuat, master mana yang bisa menangkap Tuan Tua agung-agung hidup-hidup? Cerita macam apa yang ada di dalamnya? Ini masih jauh dari Yang Chen. Seorang manusia kecil tidak dapat mengatur urusan prinsip besar keabadian emas. Namun, masalah langsung telah terpecahkan, dan Yang Chen dapat dengan aman melaksanakan rencana selanjutnya tanpa mengkhawatirkan masalah lainnya. Chapter 855
Mendengar perkataan Yang Chen, Sun Qingsui akhirnya melepaskan hatinya, tangan kecilnya yang putih dan lembut menepuk dadanya dengan lembut, dia menarik nafas panjang dan terlihat santai. Kemudian, Sun Qingsui sepertinya baru saja menyadari perubahan dalam kesadaran spiritualnya, dan ekspresi luar biasa muncul di wajahnya. Sun Qingsui adalah seorang jenius dalam kultivasi, tetapi dia juga seorang kultivator yang rendah hati. Metode kultivasinya juga membuatnya sangat seimbang dalam hal kekuatan spiritual dan kesadaran spiritual, dan tidak banyak perbedaan. Tapi sekarang kesadaran spiritualnya tiba-tiba meroket ke puncak tahap Yuanying, belum lagi Sun Qingsui, kultivator manapun akan mengerti apa artinya ini. Dia awalnya jenius dalam berkultivasi. Pada saat ini, jalur kultivasi Sun Qingsui di masa depan tidak lagi memiliki hambatan apapun, dan dia bisa langsung terbang ke langit. Sun Qingsui, yang sangat gembira, tidak bisa lagi menahan kegembiraannya dan memeluk Yang Chen. Air mata kebahagiaan tak bisa lagi ditahan dan langsung jatuh, bagaikan untaian mutiara kristal. Sun Qingsui, yang sepertinya ingin menggosokkan dirinya ke tubuh Yang Chen, benar-benar melepaskan emosinya setelah Yang Chen memecahkan masalah dan basis kultivasinya meningkat. Setelah menangis bahagia beberapa saat, Sun Qingsui melingkarkan lengannya di leher Yang Chen dan menempelkan wajah lembutnya ke wajah Yang Chen. Kemudian dia berinisiatif untuk mencetak bibir merahnya di bibir Yang Chen. Setelah sekian lama, kedua bibir itu terpisah, dan mata Sun Qingsui berkilat karena mabuk. Kemudian, dia menutup matanya dengan gembira, dan bibir merahnya mendekati telinga Yang Chen dan berkata dengan lembut, "Kakak Yang, bawa aku." Setelah mengatakan ini, wajah Sun Qingsui sudah memerah, dan tubuh halusnya menjadi sedikit panas. Wajahnya terkubur di leher Yang Chen, dan dia tidak berani melihat ke atas lagi. Meskipun dia sudah diakui sebagai tunangan Yang Chen, masih membutuhkan keberanian yang besar untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Dalam hati Sun Qingsui, dia sudah lama menganggap dirinya sebagai wanita Yang Chen. Dari saat dia bertemu Yang Chen di tempat eksekusi, hingga saat Yang Chen membantunya mengganti majikannya, hingga beberapa kali mereka bertemu, Sun Qingsui tidak bisa melupakan mereka. Hatinya telah lama terikat erat pada tubuh Yang Chen. Kali ini, dia akhirnya mengungkapkan pikirannya dengan jelas kepada Yang Chen. Rasa malu gadis muda itu membuat jantung Yang Chen berdebar kencang, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan diri. Peri salju menari, yang akan menjadi terkenal di dunia di masa depan, berkata dalam pelukannya bahwa dia menginginkannya. Suatu hal yang membanggakan dan dirindukan. Kini hal itu terjadi di depan matanya. Butuh hampir seluruh tekadnya bagi Yang Chen untuk menahan godaan yang tak tertahankan. Setelah memeluk Sun Qingsui beberapa saat, Yang Chen berbicara sambil tersenyum masam. Saya memiliki metode kultivasi ganda yang cocok, tetapi kita perlu mengolahnya setelah kita berdua mencapai tahap Yuanying, jika tidak maka akan mempengaruhi alam masa depan kita. Ketika Yang Chen berbicara, hatinya seperti berdarah. Kesempatan yang bagus, hal itu disingkirkan oleh dirinya sendiri, Anda dapat yakin bahwa kita akan menikah dalam beberapa hari. Setelah beberapa dekade, Anda dan saya telah melewati kesengsaraan guntur dan membentuk jiwa saya yang baru lahir. Kita akan selalu bersama dan jangan pernah dipisahkan lagi. Sama seperti dia berjanji pada si Sanshan, Yang Chen juga berjanji pada Sun Qingsui. Sun Qingsui sedikit kecewa, tetapi dia juga tahu bahwa Yang Chen mengatakannya untuk dia dan Yang Chen, dan dia menerima pendapat Yang Chen dengan malu-malu. Selama bulan berikutnya, Yang Chen berlatih dengan Sun Qingsui setiap hari sampai alam kesadaran spiritual Sun Qingsui benar-benar stabil dan stabil. Hari-hari berkumpul selalu singkat, dan dalam sekejap, sudah waktunya Yang Chen pergi. Sama seperti si Sanshan, Sun Qingsui juga tahu apa arti kesadaran spiritual Yang Chen. Sudah menjadi kewajiban seorang istri untuk merahasiakannya kepada suaminya. Sun Qingsui tidak memberi tahu siapapun tentang rencana rahasia kesadaran spiritual Yang Chen. Yang Chen tidak lagi khawatir dan mulai merancang rencana melawan Tai Tianmen dengan sepenuh hati. Semuanya harus dimulai dengan Yang Chen menyempurnakan pil penyembuhan untuk orang Tai Tian. Kembali ke istana Chunyang, Yang Chen langsung membuat janji dengan perwakilan Tai Tianmen. Sejak Yang Chen berjanji untuk memurnikan pil, Tai Tianmen telah mengirimkan perwakilan ke istana Chunyang untuk menghubungi Yang Chen kapan saja. Yang Chen meninggalkan istana Chunyang dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Sejujurnya, orang-orang Tai Tianmen sedikit kecewa. Untungnya, Yang Chen hanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk kembali ke sekte. Apalagi sikap Yang Chen sangat baik. Begitu dia kembali ke sekte, dia membuat janji dengan perwakilannya. Saya perlu melihat luka para tetua dengan mata kepala sendiri untuk memutuskan jenis pil obat apa yang akan disuling. Mengetahui bahwa orang-orang Tai Tianmen sedang menunggu dengan cemas, Yang Chen tidak berbicara omong kosong dan langsung mengajukan permintaan. Bagaimana mungkin orang Tai Tian tidak menyetujui permintaan ini? Sejujurnya, ini adalah sikap yang bertanggung jawab. Bagaimanapun, luka yang dialami ketiga tetua Tai Tianmen jauh lebih berat dibandingkan dengan tiga tetua di Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru. Sulit untuk mengatakan apakah pil Giok Jamur Lingzi kelas 5 dapat menyembuhkannya. Yang Chen melihatnya juga bisa membuat orang-orang Tai Tianmen lebih lega. Perwakilan Tai Tianmen segera mulai mengaturnya, bahkan tanpa berkonsultasi dengan sekte. Yang Chen masih mengambil tiruan dari iblis pohon tua dan langsung pergi ke Tai Tianmen. Ini adalah pertama kalinya Yang Chen menginjakan kaki di Tai Tianmen sejak kelahirannya kembali. Masih dalam situasi di mana orang-orang Tai Tian tingkat tinggi ingin membunuh Yang Chen sebelumnya. Bahkan sekarang, masih banyak pejabat tinggi yang menginginkan Yang Chen mati. Ketika dia tiba di Sekte Surga Terbesar, sungguh lucu bahwa dia mendapat penghormatan tinggi dari pejabat tingkat tinggi Sekte Surga Terbesar. Ejekan terhadap kenyataan tidak lebih dari ini. Di antara tim yang menyapa Guru Yang, ada sosok muda yang sangat dikenal oleh Yang Chen. Master Sekte Muda Tai Tianmen, Lili Heng, sebagai Master Sekte Muda, tidak mengherankan jika dia muncul pada kesempatan ini.
Yang Chen dan pejabat tinggi Tai Tianmen saling tajam satu sama lain. Ketika dia tiba di depan Li Liheng, dia tiba-tiba berhenti sejenak. Sangat tidak sopan memandang Li Liheng dari atas ke bawah dalam waktu lama. Yang Chen tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat semua orang terkejut. Tuan muda sekte, kesadaran spiritual Anda sangat menarik, tapi sayangnya ada sedikit kekurangan. Setelah mengatakan ini, Yang Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan menoleh ke tetua berikutnya. Semua orang mendengarkan tanpa bisa dijelaskan dan tidak mengerti apa maksud Yang Chen. Tetapi semua orang dapat mendengar dari kata-kata Yang Chen bahwa Li Liheng sepertinya pingsan dari waktu ke waktu. Yang Chen harus mengetahui beberapa alasannya, jika tidak, dia tidak akan mengatakan sesuatu seperti kekurangan. Tinju Li Liheng mengepal di tempat dan hampir kehilangan ketenangannya karena kegelisahannya. Pingsan dari waktu ke waktu membuat Li Liheng dicurigai di sekte tersebut. Sekarang seseorang akhirnya tahu apa alasannya. Namun yang paling terkejut bukanlah Li Liheng, melainkan Master Sekte dan beberapa tetua inti yang mengetahui metode kultivasi apa yang dipraktikkan Li Liheng. Beberapa dari mereka saling memandang tanpa mengedipkan mata, dan mereka semua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Jika masalah Li Liheng bisa diselesaikan, bukankah itu berarti dia bisa menghubungi para pendahulu di dunia spiritual? Chapter 856. Yang Chen hanya menggoyangkannya di depan Li Liheng, dan kemudian dia tidak pernah menyebutkannya lagi. Di Tai Tianmen, Yang Chen dengan mudah melihat tiga tetua panggung Dacheng yang terluka. Ketiga tetua dilindungi dengan sangat ketat, dan tidak mungkin bagi orang biasa untuk melakukan kontak dengan mereka, tetapi Yang Chen adalah pengecualian. Kali ini, Yang Chen tidak hanya melihat ketiga tetua, tetapi juga mendiagnosis denyut nadi ketiga tetua, dan bahkan menanyakan beberapa perasaan fisik kepada ketiga tetua. Setelah mendapat persetujuan ketiganya, ia menjelajahi tubuh mereka dengan kesadaran spiritualnya. Di hadapan satu-satunya ahli alkimia dari sekte lain yang dapat memulihkan luka mereka, ketiga tetua yang terluka menunjukkan kerja sama penuh, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah Tai Tianmen. Segera Yang Chen sampai pada kesimpulan bahwa luka ketiga tetua tidak ada masalah dengan pil giok jamur Lingzi kelas 5. Namun, karena luka mereka terlalu berat, seluruh proses pemulihan akan memakan waktu lebih lama dibandingkan tiga master dari Green Jade Immortal Island dan Blue Cloud Sect. Bahkan jika mereka meminum pil giok jamur Lingzi kelas 5, itu akan memakan waktu setengah tahun. Yang Chen juga mengatakan bahwa dia tidak memiliki pil giok jamur Lingzi kelas 5 di tangannya, dan seluruh proses pemurnian akan memakan waktu hampir 2 tahun. Menghitung setengah tahun pemulihan, jika ketiga tetua ingin pulih, mereka harus menunggu setidaknya 2,5 tahun. Dari duduk dan menunggu kematian hingga pulih setelah 2,5 tahun, hasil yang berbeda sungguh sangat berbeda. Belum lagi usianya baru 2,5 tahun, meski 20 tahun, mereka mampu menunggu. 20 tahun sebagai ganti tiga master panggung Dacheng, sekte mana yang tidak akan senang. Yang Chen hanya mengatakan ini, dan tidak ada lagi yang disebutkan. Beberapa anggota tingkat tinggi Tai Tianmen berharap Yang Chen dapat menyebutkan topik master sekte muda Li Liheng, tetapi Yang Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi, seolah-olah dia telah benar-benar melupakannya. Dari saat mereka memasuki wilayah Tai Tianmen hingga mereka pergi, tiruan dari iblis pohon tua Gui Sanyu telah mengikuti mereka dari dekat. Meskipun Yang Chen sudah terkenal sekarang, dan orang Tai Tian seharusnya tidak punya ide lain, tapi tetap perlu waspada. Setan pohon tua itu mengikutinya untuk berjaga-jaga. Begitu pihak lain ingin menangkap Yang Chen dan menggunakan berbagai metode untuk mempelajari rahasia promosi ranah alkimia Yang Chen terikat untuk mengungkap keadaan kesadaran spiritualnya, yang sangat tidak menguntungkan bagi rencana masa depannya, dan Yang Chen adalah juga bersiap untuk hari hujan. Meskipun 4 sekte besar lainnya tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi, tidak ada yang tahu apakah orang Tai Tian akan menjadi gila atau tidak. Setan pohon tua sangat bertanggung jawab mengendalikan situasi. Kedua belah pihak bersikap baik sampai mereka pergi, dan tidak ada konflik besar. Sampai sosok Yang Chen menghilang ke langit, Master Li Sekte Tai Tianmen dan beberapa tetua inti masih melihat ke arah menghilangnya Yang Chen, dan mereka tidak mau bergerak untuk waktu yang lama. Master Sekte, mereka sudah pergi. Masih ada seorang penatua yang tidak tahan dan dengan lembut mengingatkan mereka, dan pikiran beberapa anggota tingkat tinggi kembali ke mata. Mereka saling memandang dan merasa ingin mengatakan sesuatu. Segera, semua orang berkumpul di aula inti Tai Tianmen. Hanya beberapa tetua dan Master Sekte Li yang mengetahui kisah mendalam metode kultivasi Li Liheng yang hadir, dan totalnya tidak lebih dari 10 orang. Dia mengatakan itu tentang Master Sekte muda, apakah dia benar-benar melihatnya, atau dia hanya mendengarnya dan dengan sengaja mengatakannya kepada kita. Seseorang tidak sabar untuk mengajukan pertanyaan ini. Pentingnya metode kultivasi Li Liheng bagi Tai Tianmen begitu besar sehingga Li Liheng bahkan menjadi Master Sekte muda Tai Tianmen hanya karena dia mengirimkan ribuan tanda kesadaran spiritual. Karena alasan ini, ketua sekte yang memiliki nama keluarga yang sama dengan Li Liheng juga memiliki reputasi buruk. Sejauh ini, terdapat rumor di dalam dan di luar sekte bahwa Li Liheng adalah anak haramnya. Orang-orang di depan mereka semua tahu bahwa hubungan antara Master Sekte dan Li Liheng sama sekali bukan hubungan ayah dan anak seperti yang diperkirakan dunia luar. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mau menjelaskannya, dan hanya diam-diam memperhatikan kultivasi Li Liheng. Selama bertahun-tahun, Li Liheng pingsan dari waktu ke waktu, dan 2 kali berturut-turut tidak pernah melebihi 10 hari. Mereka berpikir bahwa budidaya Li Liheng telah gagal, tetapi hari ini kata-kata Yang Chen memberikan harapan kepada semua orang. Siapa Yang Chen? Meskipun dia bukan anggota Tai Tianmen, dan bahkan semua orang yang hadir sangat ingin Yang Chen mati setelah menyempurnakan pil obat untuk mereka, tidak ada yang akan meragukan kejeniusannya dalam alkimia, juga tidak akan meragukan otoritasnya dalam merawat luka-luka, beberapa master.
3 Master Panggung Daceng dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, pendahulu harimau hitam dari Sekte Penjinak Binatang, 4 Master Panggung Daceng telah membuktikan hal ini dengan fakta yang seperti besi. Yang Chen berkata bahwa dia dapat mengobati luka ketiga tetua, dan pihak Tai Tianmen tidak akan pernah meragukannya. Meskipun mereka menganggap Yang Chen sebagai musuh di hati mereka, dalam masalah ini, mereka tidak ragu untuk percaya pada Yang Chen. Namun, yang membingungkan semua orang adalah masalah Li Liheng. Master Sekte Muda Tai Tianmen menderita penyakit aneh. Masalah ini telah tersebar di kalangan kultivator, dan Yang Chen juga pasti mengetahuinya. Dia mengatakan bahwa, pada akhirnya, apakah dia benar-benar melihat ada masalah dengan kesadaran spiritual Li Liheng, atau apakah dia menggunakan penyakit aneh Li Liheng sebagai alasan untuk sengaja membuat mereka bingung. Menurutku, mungkin orang ini sengaja mengatakan ini. Banyak orang berpikir demikian, dan segera seseorang berkata, kami mengirim orang untuk membunuhnya beberapa kali, dia juga harus mengetahui sikap kami sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan membawa barang lama Gui Sanyu kali ini. Ini juga merupakan tebakan yang sangat normal. Sebuah kalimat bisa membuat para pemimpin tertinggi Tai Tianmen pusing, jika itu mereka juga akan dengan senang hati mengucapkan kalimat seperti itu. Beberapa tetua langsung setuju. Kebanyakan dari mereka memiliki pandangan yang sama dan menganggukkan kepala berulang kali. Hanya ketua sekte dan kedua tetua yang memiliki wajah serius dan tidak mengungkapkan pandangan mereka. Batuk, 2 kali batuk ringan membuat kata-kata semua orang terhenti, dan semua mata tertuju pada orang tua yang terbatuk. Baru-baru ini, kami mengetahui berita dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru. Tetua itu menunggu semua orang tenang, lalu berkata perlahan. Namun, ekspresi pidatonya sangat bermartabat. Peri plum dingin si Sanshan dan peri salju menari Sun Kingsway, setelah Yang Chen baru-baru ini mengunjungi mereka, basis budidaya kesadaran spiritual mereka tiba-tiba meningkat. Dikatakan bahwa mereka telah bergegas ke tingkat tahap akhir Yuanying, jauh melampaui alam mereka sebelumnya. Penatua melanjutkan, dan menurut pertanyaan hati-hati orang-orang kami, Guru Yang Chen, Gao Yue dan kakak perempuan senior Gong Sunling, basis budidaya kesadaran spiritual mereka tidak berada di bawah tahap tengah Yuanying. Boom, berita ini tiba-tiba meledak di aula dewan. 4 orang kecil di tahap Jidan, apa artinya memiliki kesadaran spiritual tahap Yuanying tengah dan akhir, tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka. Keempat orang ini, semuanya memiliki hubungan dekat dengan Yang Chen, dan mereka semua telah mengalami perubahan seperti itu. Mungkinkah Yang Chen memiliki sarana dalam hal kesadaran spiritual? Chapter 857. Di sekte utama, ada mata-mata Tai Tianmen, bahkan di sekte besar seperti Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru. Setelah insiden Liang Shaoming, Istana Cunyang melakukan pembersihan besar-besaran terhadap para murid, tetapi belum tentu mungkin untuk sepenuhnya mengetahui orang-orang ini dengan aspirasi yang berbeda. Perubahan kesadaran spiritual si Sanshan dan Sun Kingsway tidak dapat disembunyikan dari penguasa sekte mereka, dan segera 2 sekte besar tersebut menemukan perubahan pada kedua wanita tersebut. Ketika ditanya dengan hati-hati, mereka hanya mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan Yang Chen, dan tidak ada lagi. Pejabat senior dari 2 sekte besar segera menebak bahwa ini adalah pekerjaan Yang Chen. Baik itu menggunakan bahan obat atau metode budidaya, selalu bermanfaat bagi tunangannya. Hal semacam ini, semua pejabat tinggi segera mengetahuinya, dan kemudian ada beberapa kata yang tersebar. Di bawah penyelidikan mereka yang tertarik, mereka segera mendapat kabar tersebut. Meskipun tingkat spesifik dari alam kedua wanita tersebut tidak jelas, dapat dipastikan bahwa mereka setidaknya berada di tahap akhir Yuanying. Berita yang bisa sampai ke para tetua Tai Tianmen pasti sudah diverifikasi. Jika para tetua mengatakan demikian, itu berarti itu tidak jauh dari kebenaran. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan siapapun untuk membiarkan beberapa orang kecil di tahap Jidan memiliki kesadaran spiritual pada tahap Yuanying. Meskipun wajar jika basis budidaya kesadaran spiritual dan kekuatan spiritual tidak konsisten, tidak seperti keempat wanita tersebut, di mana terdapat perbedaan langsung dalam bidang yang besar. Ini hanya dapat menunjukkan satu hal, dalam hal ini, Yang Chen memiliki teknik yang unik. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam penelitian kesadaran spiritual, Yang Chen juga memiliki tingkatan yang tidak kalah dengan alkimia. Kalau begitu, apa yang dikatakan Yang Chen saat melihat Li Liheng, mungkin benar. Dia benar-benar melihat masalah Li Liheng dan tahu apa yang terjadi. Memikirkan hal ini, orang-orang di aula dewan menjadi bersemangat. Jika Yang Chen benar-benar dapat menyelesaikan masalah Li Liheng, berarti Li Liheng dapat mempraktikkan metode kultivasi unik itu secara normal. Begitu Li Liheng dapat menghubungi para pendahulu di dunia spiritual, masa ketika orang-orang Tai Tian menguasai dunia sudah dekat. Namun, ini masih dalam imajinasi semua orang. Masih ada masalah praktis di hadapan semua orang. Pertama, bagaimana memverifikasi apakah Yang Chen benar-benar mengetahui masalah Li Liheng, dan kedua, harga seperti apa yang dapat membujuk Yang Chen untuk membantu. Kali ini, orang-orang Tai Tian telah membayar mahal untuk mengizinkan Yang Chen memurnikan pil penyembuhan untuk ketiga tetua terlebih dahulu. Tetapi dibandingkan dengan fakta bahwa 3 tetua panggung Daceng dan Li Liheng berhasil menghubungi para pendahulu dunia spiritual, mereka sama sekali tidak berada pada level penting yang sama. Bahkan jika mereka harus membayar beberapa kali lipat harga untuk Li Liheng, orang-orang Tai Tian bersedia melakukannya. Fokus diskusi semua orang beralih kedua masalah ini, dan mereka mulai menawarkan ide-ide mereka untuk mencapai tujuan membuat Yang Chen mengambil tindakan lagi. Setelah Yang Chen memberikan umpan, dia tidak lagi peduli dengan orang Tai Tian. Jika dia terburu-buru memberikan manfaat kepada orang Tai Tian dan berperilaku terlalu aktif, hal itu mungkin akan membuat orang curiga. Sekarang yang harus dilakukan Yang Chen adalah segera memasang postur alkimia. Ya, itu hanya postur. Yang Chen sama sekali tidak bermaksud membuka tungku untuk memurnikan pil giok jamur Lingzi kelas 5.
Saat dia membuktikannya pada Sun Kingsway terakhir kali, dia memurnikan 5 pil giok jamur Lingxi. 3 tetua dari 2 sekte besar menggunakan 3, dan hanya ada 2 yang tersisa di tangan Yang Chen. 2 pil giok jamur Lingxi kelas 5 ini sudah cukup untuk dijelaskan kepada orang Taitian. Mempekerjakan master alkemis kelas 5, bahan obat telah disiapkan dan tingkat keberhasilannya tidak dijamin. Terus terang, bahkan jika Yang Chen mengonsumsi semua bahan obat kali ini dan tidak memberikan pil obat kepada orang Taitian tidak akan berkata apa-apa. Pil obat kelas 5, tidak mungkin berhasil disuling 1 atau 2 kali. Seorang master panggung jidan, jika dia berhasil menyempurnakan 1 dari 10 tungku, itu sudah merupakan pencapaian yang menantang surga. Belum lagi Yang Chen juga mengeluarkan 2 pil giok jamur Lingxi kelas 5, yang cukup untuk menjelaskan kepada orang Taitian. Adapun cara mendistribusikan 2 pil obat kepada 3 orang, itu bukan masalah Yang Chen, tetapi masalah orang Taitian. Yang Chen berharap hal seperti ini akan terjadi di dalam diri orang Taitian. Kedua pil obat tersebut diberikan kepada mereka untuk mengantisipasi perselisihan sipil di Taitianmen. Ketiga empu panggung Dacheng, masing-masing memiliki banyak murid dan cucu. Di dalam sekte besar, ada banyak faksi. 3 penguasa panggung Dacheng berarti pemimpin dari 3 faksi. Tidak peduli bagaimana kedua pil obat ini didistribusikan, selalu ada master yang tidak bisa mendapatkannya. Faksi mana yang rela mengorbankan pendukung dan pemimpinnya sendiri, dan faksi lain yang terluka akan pulih dengan cepat. Selama masih ada pemikiran seperti ini, maka ketiga faksi pasti akan berselisih. Jika ringan, mereka akan saling menyerang secara verbal, dan jika berat, mereka mungkin akan berkelahi. Apapun kasusnya, hal itu bisa membuat pusing para pemimpin tingkat tinggi Taitianmen. Bahkan jika situasi seperti itu terjadi, orang-orang Taitian tidak hanya tidak bisa menyalahkan Yang Chen, tetapi juga berterima kasih padanya dengan penuh semangat. Belum lagi 2 pil giok jamur Lingxi kelas 5, meskipun hanya ada 1, atau bahkan tidak ada seorang pun, orang Taitian tidak dapat berkata apa-apa. Sebelum melakukan alkimia, mereka harus siap menanggung hasil ini. Ini adalah aturan meminta alkimia. Jika orang Taitian tidak senang, ada orang yang mengantri di belakang untuk meminta Yang Chen bergerak. Mereka membayar mahal untuk membiarkan Yang Chen bergerak. Bagaimana mungkin orang-orang Taitian membiarkan harga-harga ini dibayar dengan sia-sia? Faktanya, sejak awal ketika orang Taitian memutuskan untuk meminta alkimia kepada Yang Chen, mereka sudah jatuh ke posisi pasif. Ini adalah hal yang tidak bisa dihindari. Jika mereka meminta bantuan, mereka harus memiliki sikap meminta bantuan. Pada akhirnya, mereka masih akan dipimpin oleh Yang Chen. Perselisihan sipil di antara orang-orang Taitian tidak dapat dihindari, tetapi ini hanya masalah intensitas. Bagi Yang Chen, selama dia bisa membawa masalah pada orang Taitian, dia akan dengan senang hati melakukannya. Masalah seperti itu, dia tidak sabar menunggu lebih banyak hal terjadi di dalam orang Taitian. Bahkan tanpa Yang Chen, gesekan internal perlahan bisa menggerogoti kekuatan orang Taitian. Ini hanya makanan pembuka yang disiapkan oleh Yang Chen untuk orang Taitian. Makanan sebenarnya masih tertinggal. Umpan liliheng telah dibuang, dan Yang Chen tidak percaya bahwa orang Taitian tidak akan menelan umpan ini. Selama orang-orang Taitian datang lagi, inilah waktunya untuk rencana selanjutnya. Adapun saat ini, Yang Chen ingin menggunakan alasan alkimia untuk menyerap beberapa benih api yang dikirim oleh Taitianmen dan lebih meningkatkan kualitas tungku roh yang dalam. Semakin tinggi kualitas tungku roh yang dalam, semakin tinggi tingkat keberhasilan pemurnian pil obat yang lebih canggih oleh Yang Chen, dan semakin banyak benih api yang disimpan, semakin besar kekuatan api pembakaran surga Yin Yang Chen di masa depan. Ini adalah proses saling promosi, dan Yang Chen tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Setelah 2 tahun, pemurnian pil obat, Yang Chen selesai dan 2 pil obat tersebut dikirim ke orang Taitian. Yang Chen dan kepala istana pertama-tama bisa menyaksikan pertunjukan bagus tentang perang internal orang-orang Taitian. Chapter 858. Ketika Yang Chen mulai terlihat seperti mundur yang layak, orang-orang Taitianmen akhirnya menghela nafas lega. Selama mereka menunggu selama 2 tahun, mereka akan mendapatkan pil obat yang menyelamatkan jiwa. Tidak ada yang akan tahu bahwa mundurnya Yang Chen hanya untuk bersama gurunya. Ketika dia punya waktu, dia akan berbicara tentang pengalaman kultivasi mengendalikan api dan air, minum teh dan minum anggur, atau kultivasi ganda kesadaran spiritual. Hari-harinya sangat nyaman. Gong Sunling keluar lagi untuk menyempurnakan peta geografis sungai pegunungannya. Di bawah penjelajahan Gong Sunling yang terus-menerus, peta geografis sungai pegunungan pecah dengan kekuatan yang dahsyat, bahkan dalam proses memadamkan senjata ajaib sumber kehidupan, ia juga dapat menyerang. Ini hanya menumbangkan seluruh konsep pemadaman senjata ajaib sumber kehidupan. Namun, hal semacam ini hanya dapat dilakukan dengan peta geografis sungai pegunungan Gong Sunling. Yang lain tidak memiliki senjata sakti yang kuat dari klan naga, tanpa ratusan tahap Yuanying dan 2 master panggung Dacheng yang terperangkap dalam ilusi senjata sakti untuk memberikan banyak kekuatan spiritual bagi Gong Sunling untuk menyempurnakan senjata sakti, mustahil untuk dilakukan, ini, bahkan Yang Chen pun tidak dapat melakukannya. Setelah kembali, Gao Yue memeriksa beberapa kali dan menemukan bahwa Yang Chen tidak perlu khawatir tentang masalah kesadaran spiritual selama beberapa dekade dan ratusan tahun, jadi dia merasa lega. Hari-hari bersama Yang Chen menyenangkan, dan Gao Yue hampir menjadi hari yang paling tanpa beban. Yang Chen hampir mengurus semuanya. Saat ini, keduanya seperti pasangan normal di dunia fana. Kecuali karena takut mempengaruhi masa depan, mereka tidak melakukan integrasi akhir, semua yang bisa dilakukan suami istri sudah dilakukan. Karya klasik pemurnian Taitianmen yang ditemukan Yang Chen di ladang es paling utara dan pengalaman yang ditinggalkan oleh sang master sangat berharga, dan itu adalah hal yang baik bagi Gao Yue dan Wang Yong. Proses penyempurnaan pedang terbang tanduk naga bahkan mungkin akan lebih maju karena hal-hal ini.
Kini Yang Chen memiliki ratusan jenis benih api di tangannya. Sebelum dan sesudah dua sekte besar ditambah hadiah dari Tianmen, ada lebih dari 40 jenis benih api kelas 5 ke atas. Benih api tingkat tinggi ini masih tersebar untuk saat ini dan belum diserap ke dalam tungku roh yang dalam. Jangka waktu ini tepat untuk menyelesaikannya. Sambil dengan santai mengendalikan tungku roh yang dalam, sambil mencintai Gao Yue, ini adalah hal yang sangat menyenangkan. 2 tahun berlalu dalam sekejap mata. 2 pil giok jamur Lingzi kelas 5 diserahkan kepada kepala istana. Dia akan melakukan kontak terakhir dengan orang Taitian. Tentu saja, penguasa istana mengetahui cerita di dalamnya. Kedua pil giok jamur Lingzi ini ditinggalkan oleh Yang Chen terakhir kali. Dengan 2 pil obat yang telah lama disembuhkan, para Taitianmen membayar mahal, dan kedua pil obat tersebut juga dapat menyebabkan perselisihan sipil di antara para Taitianmen. Tentu saja kepala istana senang. Kepala istana sangat tidak baik dan dengan senang hati menyerahkan pil obat kepada perwakilan Taitianmen. Di permukaan, dia sangat rendah hati dan berulang kali meminta maaf. Keterampilan alkimia muridnya sendiri tidak bagus, dan dia hanya memurnikan 2 pil. Dia sangat menyesal dan mengucapkan banyak kata-kata manis. Para murid Taitianmen yang menerima pil tersebut merasa pahit di hati mereka, tetapi mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Tingkat keberhasilan alkemis dalam memurnikan pil obat rendah, dan itu masih merupakan pil obat biasa, belum lagi pil obat kelas 5. Yang Chen bisa menghasilkan 2 pil dalam waktu 2 tahun. Itu sudah menjadi ahli pemurnian yang hebat. Bagaimana mereka bisa menyalahkan Yang Chen? Tapi masalahnya ada 3 orang yang terluka, semuanya adalah master panggung daceng. Masing-masing dari mereka memiliki banyak murid dan cucu. Setiap orang memiliki kekuatan yang sama. Siapapun yang memberikannya lebih dulu akan menjadi masalah besar. Tidak peduli badai mana yang tertinggal pada akhirnya, itu bukanlah badai kecil. Untungnya, perwakilan dari Taitianmen hanya menerima pil obat atas nama para tetua. Dia tidak berhak memutuskan penatua mana yang akan memberikannya dan penatua mana yang harus ditinggalkan. Kalau tidak, dia akan memutar otak untuk mengambil keputusan ini. Perwakilan tidak harus mengambil keputusan, tetapi pimpinan harus mengambil keputusan. 3 tetua, artinya, seseorang harus dikorbankan untuk sementara terlebih dahulu. Atau itu bukan pengorbanan. Jika mereka ingin Yang Chen bergerak lagi, mereka harus membayar mahal lagi. Menyeimbangkan kekuatan ketiga tetua panggung daceng adalah satu hal, dan ada hal lain. Masalah kesadaran spiritual Li Heng adalah mencari bantuan Yang Chen dalam hal apapun. Mampu menghubungi para pendahulu di dunia spiritual lebih dari 10.000 kali lebih penting daripada membunuh Yang Chen. Pada saat ini, siapa yang peduli dengan apa yang disebut kebencian terhadap Yang Chen sebelumnya? 2 pil giok jamur Lingzi kelas 5 benar-benar menyebabkan perselisihan di antara orang-orang Taitian. Manakah dari 3 tetua daceng yang bersedia membantu orang lain saat ini? Para murid dan cucu hampir bertengkar. Jika tidak sedikit master panggung daceng, mungkin orang Taitian akan langsung menyebabkan perselisihan sipil. Orang-orang di pihak mereka sendiri berdebat tanpa henti, dan mereka tidak bersedia menjadi sasaran pengorbanan. Semua orang tahu bahwa tanpa pil giok jamur Lingzi kelas 5, mustahil untuk pulih dari cederanya. Jika cederanya tidak pulih, tidak akan ada dukungan panggung daceng, dan kehidupan banyak orang akan sangat sulit di masa depan. Berdasarkan alasan ini, banyak orang yang wajahnya memerah. Gerakan ini tidak dapat disembunyikan dari orang lain, setidaknya Pulau Abadi Giok Hijau, Sekte Awan Biru, Sekte 5 Elemen, dan Sekte Qiankun semua tahu bahwa Yang Chen sedang memurnikan pil untuk orang-orang Taitian, dan mereka semua menatap hasilnya. Perselisihan sipil yang muncul di Taitianmen membuat 4 sekte utama menyaksikan kegembiraan dari jauh. Semua orang tahu keseluruhan cerita masalah ini, mereka menunggu untuk melihat bagaimana orang Taitian berencana membagikan 2 pil obat kepada 3 orang tersebut. Pada saat ini, orang-orang Taitian tingkat tinggi harus menenangkan diri baik secara internal maupun eksternal pada saat yang bersamaan. Beberapa pejabat tingkat tinggi bergiliran berkomunikasi dengan 3 majikan yang terluka dan berkomunikasi dengan murid mereka, mencoba mencapai kesepakatan. Bagaimanapun, mereka adalah murid dari sekte mereka sendiri, dan mereka tidak dapat menekan mereka dengan paksa. Mereka hanya bisa membuat berbagai syarat. Pada akhirnya, semua orang berdiskusi satu sama lain, dan setelah lebih dari 3 bulan berdiskusi, keputusan dibuat. Kedua tetua dengan luka paling serius mendapat 2 pil obat, dan yang lukanya relatif lebih sedikit, setelah mendapat jaminan yang tidak diketahui dari pejabat tingkat tinggi, menyerah dalam kompetisi dan menunggu sekte memberinya kesempatan kedua. Namun, hampir mustahil bagi orang Taitian untuk mengundang Yang Chen dalam waktu dekat. 4 sekte besar tidak akan pernah membiarkan pemotongan antrian seperti ini terjadi lagi dan lagi. Jika mereka menginginkan pil giok jamur Lingzi kelas 5, mereka hanya dapat menghubungi Yang Chen secara pribadi dan melihat kondisi apa yang dapat mengesankan Yang Chen. Pemurnian kedua pil giok jamur Lingzi kelas 5 berhasil, dan tidak ada yang meragukan Yang Chen. Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru baik-baik saja. Mereka sudah memiliki sejumlah pil mempertanyakan hati batin di tangan mereka, tetapi Sekte Qiankun dan Sekte 5 Elemen mulai mengalami sakit kepala. Untuk pertama kalinya, mereka berani meminta pil obat kepada Yang Chen. Apakah itu pil hati dalam yang mempertanyakan atau pil giok jamur Lingzi kelas 5 yang menyelamatkan jiwa? Meskipun itu bukan waktu yang lama, perselisihan internal orang-orang Taitian telah menjadi perhatian banyak orang, dan pandangan semua orang tentang orang-orang Taitian juga sedikit berubah. Dalam hal ini, orang-orang Taitian harus mengambil risiko dan mengirim orang untuk mengunjungi Yang Chen lagi. Chapter 859. Kali ini, yang datang bukanlah sesepuh Taitianmen secara sembarangan, melainkan kepala balai urusan luar negeri, Mao Qi. Itu benar-benar berbeda dari arogansi terakhir kali ketika dia datang bersama penatua Ming Guangruo. Penampilan Mao Qi sangat santai.
Tidak hanya untuk Yang Chen saja, tetapi untuk semua orang di Istana Cunyang, senyuman itulah yang membuat orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Tidak diketahui manfaat apa yang diberikan Balai Guru Maoki kepada kepala istana. Kepala istana sangat puas saat dia memanggil Yang Chen. Yang Chen sudah membicarakan masalah ini dengan kepala istana. Ketika orang-orang Taitian datang ke pintu, mereka hanya perlu membuka mulut untuk meminta manfaat. Sekarang jelas sekali bahwa mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kepala istana tidak bisa menahan kegembiraannya. Di masa lalu, dia masih perlu menghormati sekte, tetapi sekarang dia harus dengan rendah hati datang ke pintu lagi dan lagi, memasang postur meminta nasihat, yang membuat orang merasa puas. Apalagi jika pria yang datang ke pintu itu adalah musuh keluarganya sendiri, hal itu membuat orang merasakan kepuasan yang sebesar-besarnya. Apakah ada yang lebih menyenangkan daripada memiliki musuh yang dulunya suka memerintah dan suka memerintah mengirim dirinya ke depan pintu rumahnya dengan senyuman untuk dia abaikan? Hall Master Maoki datang dari jauh dan membawa cukup ketulusan. Yang Chen, kamu harus menghiburnya dengan baik. Setelah menyerahkan aula Master Maoki kepada Yang Chen untuk diterima, kepala istana memiliki senyum puas di wajahnya. Dia berjalan 3 langkah untuk mengekspresikan kegembiraan batinnya dan pergi. Ketika dia mengatakan bahwa dia membawa cukup ketulusan, mata kepala istana tidak sabar untuk menjadi saudara Kong Fang. Jenis kepuasan yang membuatnya merasa nyaman sampai ke tulang tidak disembunyikan. Dia mengalihkan pandangannya ke Yang Chen, berharap dia bisa dengan lantang memberitahunya di telinga Yang Chen bahwa Hall Master Maoki adalah orang yang sangat tulus. Murid ini punya ide bagus, dengan hormat saya mengirim kepala istana. Jawaban Yang Chen tidak mempedulikan wajah Hall Master Maoki. Wajahnya penuh ekspresi mangsa yang jatuh ke dalam perangkap. Maoki melihat ekspresi Yang Chen bahwa dia akan menghasilkan banyak uang, dan tidak ada rasa tidak nyaman di wajahnya. Hall Master Mao memiliki senyuman di wajahnya, tetapi hatinya dipenuhi dengan suka dan duka. Penampilan penguasa istana-istana Cunyang, ditambah dengan penampilan Yang Chen, persis seperti yang diinginkan oleh orang-orang Taitian. Pada akhirnya, itu masih merupakan sekte kecil dengan sedikit pengalaman. Bahkan jika ia berteman dengan sekte besar, itu tetaplah sekte kelas 2. Meskipun dia adalah seorang alkemis kelas 5, dia belum pernah melihat sesuatu yang bagus. Jika dia tahu ini akan terjadi, mengapa dia harus membunuhnya? Mereka telah mengerahkan begitu banyak ahli, kehilangan 6 penggarap ranah jiwa baru lahir, dan menghabiskan begitu banyak upaya, namun masih belum sebaik menggunakan metode ini. Hal yang menyedihkan adalah orang-orang itu meninggal secara tidak adil. Hal yang membahagiakan adalah Istana Cunyang telah menerima manfaat sebesar itu. Kali ini, mereka meminta bantuan Yang Chen, dan mungkin masalah tersebut dapat diselesaikan dengan mudah. Hall Master Mao, apa yang membawamu ke sini hari ini? Yang Chen menyuruh pergi kepala istana dan sangat sopan kepada Tuan Balai Maoki, dia bertanya sambil tersenyum. Grandmaster Yang, saya telah menyinggung Anda di masa lalu, saya meminta Grandmaster Yang untuk memaafkan saya. Maoki layak menjadi kepala balai luar negeri Taitianmen. Dia sangat pandai berkomunikasi dengan orang-orang. Dia tahu bahwa Yang Chen tidak akan senang melihatnya, dan begitu dia membuka mulutnya, dia meminta maaf. Yang Chen mengangkat alisnya dan menatap Maoki tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunggunya melanjutkan. Ketika Maoki mengatakan ini, terlihat jelas bahwa dia bermaksud mengubah strateginya. Yang Chen tidak menolak dan menunggu dia bergerak. Di masa depan, jika Grandmaster memiliki persyaratan, silakan beri instruksi kepada saya kapan saja. Selama orang Taitian saya bisa melakukannya, saya tidak akan pernah menolak. Maoki sekali lagi menyatakan, orang Taitian saya bersedia berteman dengan Grandmaster, saya berharap Grandmaster akan memberi saya wajah. Grandmaster telah menyempurnakan 2 pil giok jamur Lingxi kelas 5 kali ini, Taitianmen berterima kasih. Maoki bergegas menemui Yang Chen dan berkata, namun, Grandmaster juga mengetahui bahwa 3 tetua di sekte saya terluka. 2 pil obat saja tidak cukup. Bolehkah saya meminta Grandmaster yang bekerja keras dan menyempurnakan yang lain? Orang Taitian tidak akan mengecewakan Grandmaster. Petik 2. Kata yang bagus, kata yang bagus. Yang Chen tertawa dan bertanya dengan tidak sopan, apa manfaatnya? Apa yang diinginkan Grandmaster? Maoki juga sepertinya memahami bahwa Yang Chen tidak berniat bertele-tele. Ini juga merupakan hal yang baik baginya. Semua orang membicarakan kesepakatan itu secara langsung, dan tidak perlu mencampurkan investasi emosional lainnya. Jika tidak, dengan perilaku orang Taitian sebelumnya terhadap Yang Chen, sangat sulit untuk mengatakannya. Untuk saat ini, saya punya cukup benih api. Yang Chen menatap Maoki dan berkata perlahan. Orang Taitian punya hal lain selain benih api. Maoki dengan cepat berkata, Grandmaster, tolong bicara. Kakak perempuan senior saya memiliki akar spiritual atribut bumi, tetapi saya tidak memiliki metode kultivasi yang baik. Saya tidak tahu metode kultivasi terbaik apa yang dimiliki orang-orang Taitian untuk memenuhi keinginan kakak perempuan senior yang telah lama diidam-idamkan. Semua orang berbicara secara terbuka, jadi dia tidak peduli dengan wajahnya dan langsung memintanya. Meminta metode kultivasi terbaik, Maoki terdiam lama. Ada banyak metode budidaya di Taitianmen, tetapi untuk memuaskan Yang Chen, tidak mungkin untuk percaya bahwa metode budidaya biasa tidak mungkin dilakukan, bahkan jika itu adalah metode budidaya tingkat tinggi. Metode budidaya teratas yang dapat memuaskan Yang Chen, dan itu harus berupa atribut bumi, tampaknya hanya satu jenis metode budidaya yang dapat memuaskannya. Sebagai seorang tetua dan ketua balai urusan luar negeri, banyak latar belakang keluarga orang Taitian yang jelas. Hanya ada satu jenis metode kultivasi yang dapat memenuhi kondisi Yang Chen, dan itu adalah seni rahasia sejati bumi ke-6. Namun, itu dipersiapkan untuk orang-orang Taitian tingkat tinggi. Bahkan esensi sejati bumi ke-6 dari seni rahasia sejati bumi ke-6 dikumpulkan oleh orang-orang Taitian. Jumlahnya tidak banyak, dan hanya cukup untuk dibudidayakan oleh 2 orang.
Apakah saya benar-benar harus memberikannya kepada Yang Chen? Melihat keraguan-raguan Maoki, wajah Yang Chen mulai tersenyum. Seni rahasia sejati bumi ke-6 yang terakhir dari seni rahasia 5 elemen Yin dan Yang Agung disimpan di Taitianmen. Ini adalah isi ingatan kehidupan Yang Chen sebelumnya. Awalnya, dia tidak bisa memikirkan bagaimana cara mendapatkan seni rahasia sejati bumi ke-6 sebelum menghancurkan orang-orang Taitian. Sekarang orang Taitian telah mengirimkannya ke rumahnya, dia tidak akan melepaskannya. Keraguan Maoki tidak berlangsung lama. Seorang master panggung daceng dan salinan seni rahasia sejati bumi ke-6 ditambah esensi sejati bumi ke-6 tidak dapat dibandingkan sama sekali. Bahkan jika Yang Chen mendapatkan seni rahasia sejati bumi ke-6, itu berarti Istana Chunyang mengetahuinya. Namun, tidak ada cara untuk mengumpulkan esensi sejati bumi ke-6, memegang seni rahasia sejati bumi ke-6 hanyalah gulungan kertas bekas. Saat ini, Maoki segera mengambil keputusan dan langsung mengangguk, tidak masalah. Untuk menunjukkan ketulusan kami, saya akan memberikan guru esensi sejati bumi ke-6. Petik 2. Oke, bahan obatnya sudah siap. Dalam 3 tahun, saya akan membuka tungku lagi. Yang Chen juga segar dan langsung setuju. Mulutnya mengatakannya, tapi hatinya penuh sukacita. Seni rahasia 5 elemen Yin dan yang besar, kecuali seni rahasia sejati api ketiga, yang lain akhirnya dikumpulkan, dan Yang Chen akhirnya bisa bernapas lega. Tuan, alkimia tidak terburu-buru, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Mendengarkan janji Yang Chen, Maoki pun menghela nafas lega, dan akhirnya satu hal terselesaikan. Namun, ini hanya salah satu syaratnya, masih ada urusan Lili Heng yang membutuhkan bantuan Yang Chen. Terakhir kali guru mengetahui bahwa kesadaran spiritual guru muda sekte saya dalam masalah, saya tidak tahu apakah ada cara untuk menyelesaikannya. Maoki bertanya dengan hati-hati, inilah tujuan terpenting dari perjalanan ini. Chapter 860. Maoki bertanya dengan lugas dan langsung ke pokok persoalan. Sepertinya dia ingin mengikuti momentum kesepakatan sebelumnya dan menanyakan masalah ini dan mencapai kesepakatan. Tuan muda sekte Anda mengalami koma dari waktu ke waktu akhir-akhir ini, dia pasti sangat khawatir. Yang Chen bertanya sambil tersenyum, kesadaran spiritualnya memiliki beberapa kekurangan, dan koma seperti ini akan menjadi semakin sering terjadi di masa depan. Saya tidak tahu apakah Tuan dapat membantu Tuan muda saya. Ketika Maoki mendengar ini, dia tahu bahwa ada jalan dan bertanya saat setrika masih panas. Yang Chen melirik Maoki dan bertanya dengan lugas, apa manfaatnya? Tuan, kamu bisa menanyakan apapun yang kamu mau. Maoki sangat kooperatif dan berinisiatif menyerahkan tongkat bambu tersebut, menunggu Yang Chen mengetuk sesuka hati. Pil giok jamur lingzi kelas 5 ditukar dengan seni rahasia sejati bumi ke-6 ditambah sebotol esensi sejati bumi ke-6. Sekarang masalah Master Sekte Muda Taitianmen adalah apa yang harus ditukar. Kesadaran spiritual Lili Heng sangat menarik. Tanda kesadaran spiritual selalu dapat berada di lautan kesadaran Yang Chen dan memberikan arahan untuk kompas posisi kapan saja. Bahkan kesadaran spiritual Yang Chen yang mengembangkan seni rahasia 3 kemurnian tidak dapat menghalanginya. Ini sepenuhnya menunjukkan sifat khusus dari kesadaran spiritual Lili Heng. Setelah beberapa kali berturut-turut, Yang Chen juga sepertinya merasakan kesadaran spiritual Lili Heng dapat melakukan beberapa hal ajaib, termasuk semacam komunikasi jarak jauh melintasi dua dunia yang hanya dia dengar di dunia abadi. Dalam ingatan akan kehidupan sebelumnya, orang-orang Taitian yang mengejar Yang Chen benar-benar membingungkan. Bahkan jika dia membunuh Master Sekte Muda, itu seharusnya tidak menyebabkan kebencian yang begitu besar terhadap orang-orang Taitian. Namun jika melibatkan cara budidaya seperti ini, sangat mungkin terjadi. Bagi Lili Heng, sebenarnya tidak ada masalah dengan kesadaran spiritualnya sama sekali, dan tidak ada masalah dengan kultivasinya. Semuanya adalah tipuan Yang Chen. Untuk menyembuhkan Lili Heng, sebenarnya bergantung pada Yang Chen. Yang Chen pasti tidak akan melepaskannya dan bertanya langsung, apa yang kamu punya? Apa yang dia inginkan secara aktif adalah seni rahasia sejati bumi ke-6 dan esensi sejati bumi ke-6. Hal-hal lain belum diperhatikan oleh Yang Chen. Yang penting adalah Yang Chen tidak mengetahui kartu truf pihak lain, jadi tidak ada cara untuk membuat permintaan khusus. Tuanmu Gao Yue mengganti metode budidaya atribut air. Tampaknya tidak ada pedang terbang dengan atribut air yang bagus. Sekte saya bersedia menawarkan 2 pedang terbang dengan atribut air yang bagus. Bagaimana? Maoki dengan ragu-ragu menawarkan 2 pedang terbang, dibandingkan dengan remunerasi sebelumnya, agak buruk. Namun, Maoki tidak berani bertanya terlalu banyak, jangan sampai Yang Chen melakukannya. Cara terbaik untuk membuat Yang Chen tergoda adalah dengan memberikan manfaat langsung kepada Gao Yue untuk mengesankan Yang Chen. Metode budidaya Master Sekte Muda juga merupakan rahasia besar di sekte tersebut. Maoki hanya bisa mengatakan bahwa dia tahu sedikit tentang hal itu, tetapi dia hanya tahu bahwa itu sangat penting. Mengenai spesifiknya, Maoki tidak jelas. Cara terbaik adalah membiarkan Yang Chen berpikir bahwa itu hanya mengobati kesadaran spiritual dari Master Sekte Muda. Satu-satunya hal yang berharga mungkin adalah identitas Master Sekte Muda. Cara terbaik adalah membiarkan Yang Chen berpikir bahwa itu hanyalah pengobatan terhadap kesadaran spiritual Master Sekte Muda. Satu-satunya tempat yang berharga mungkin adalah identitas Master Sekte Muda, dan yang lainnya tidak layak untuk disebutkan. Cara terbaik adalah membiarkan Yang Chen berpikir bahwa itu hanya mengobati kesadaran spiritual dari Master Sekte Muda. Satu-satunya hal yang berharga adalah identitas Master Sekte Muda. Yang Chen juga memiliki pertimbangan yang sama. Dia tidak bisa membiarkan pihak lain tahu bahwa dia sudah mengetahui hal ini. Harga untuk mengobati cacat kesadaran spiritual dari seorang kultivator tahap Jidan tidak boleh terlalu tinggi, asalkan sesuai dengan identitas Master Sekte Muda. 2 pedang terbang, jika itu pedang terbang terbaik, itu sudah hampir cukup. Pada titik ini, kedua belah pihak memiliki motif tersembunyi masing-masing.
Pedang terbang atribut air yang bagus. Yang Chen sangat tersentuh oleh Maoki. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia meminta konfirmasi. Terbaik, ketika Yang Chen menanyakan hal ini, Maoki memiliki keyakinan dan segera mengangguk untuk memberikan jawaban yang pasti. Saat dia mengatakan ini, dia berpikir dalam hatinya bahwa menyenangkan Gao Yue jauh lebih berguna daripada menyenangkan Yang Chen. Kesepakatan. Yang Chen langsung mengendurkan mulutnya dan mencapai kesepakatan, tetapi dia masih takut orang-orang Taitian akan menarik kembali kata-kata mereka, dan menambahkan, ketika barang-barang itu dibawa, saya akan memulai alkimia. Pertama-tama siapkan semuanya dan kemudian mulai alkimia, jelas dia sedikit khawatir tentang orang-orang Taitian. Pola sekte kecil seperti ini, tidak bisa lebih besar. Maoki mencapai semua tujuannya dan tersenyum seperti bunga. Sangat disayangkan 6 master panggung Yuanying yang telah mati lagi. Mereka bisa saja digerakkan langsung dengan manfaat, tapi harus dilakukan, sayang sekali. Dengan Gao Yue di Istana Chunyang, Yang Chen tidak akan pernah dengan mudah bergabung dengan Taitianmen. Dari kenyataan bahwa Yang Chen hanya meminta keuntungan untuk Gao Yue, Maoki menilainya. Namun, ini sepertinya menjadi kelemahan Yang Chen di masa depan. Jika dikendalikan, mungkin ada efek yang tidak diharapkan. Yang Chen mendapatkan metode budidaya dan pedang terbang untuk wanitanya, dan orang-orang Taitian mendapatkan pil giok jamur Lingxi kelas 5 yang mereka impikan. Pada saat yang sama, ada juga kesempatan untuk mengobati kesadaran spiritual Tuan Muda. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan, dan kedua belah pihak tampak bahagia. Ketika kesepakatan tercapai, Maoki tidak sabar untuk segera kembali ke Taitianmen untuk melaporkan dan mempersiapkan segala sesuatunya pada saat yang bersamaan. Yang Chen juga bangkit dan bergegas ke paviliun Qianqiu, di mana dia menunggu kedatangan Tuan Muda Taitianmen, Li Liheng, di Menara Wanbao. Untuk merawat Li Liheng, Yang Chen tidak mau lagi terburu-buru ke Taitianmen, jadi dia membiarkan Li Liheng datang sendiri. Memilih paviliun Qianqiu adalah demi kenyamanan kedua belah pihak. Permintaan kecil ini, Maoki menyetujuinya. Wajar jika pasien pergi ke dokter untuk berobat. Pihak Taitianmen tampaknya sangat mendesak, dan semuanya siap dalam waktu singkat. Tentu saja, hal ini juga dapat dijelaskan oleh pentingnya yang melekat pada para master panggung Dacheng. Tapi apakah itu Yang Chen atau orang Taitian, mereka tahu bahwa yang paling penting adalah Li Liheng. 2 bulan kemudian, Yang Chen bertemu Maoki, ketua Aula Maoki, dan Tuan Muda Li Liheng yang menemaninya di Menara Wanbao. Seni rahasia sejati bumi ke-6 dan sebotol esensi sejati bumi ke-6 pertama kali dikirim ke Yang Chen, menunggu konfirmasi Yang Chen. Juga di depan Yang Chen, ada 2 pedang terbang yang sangat bagus, 1 air ke-9 dan 1/10 air. Sangat mudah bagi Yang Chen untuk menentukan keaslian seni rahasia sejati bumi ke-6 dan esensi sejati bumi ke-6. Itu bisa dilihat sekilas saat dia mendapatkannya. Maoki memiliki senyuman di wajahnya dan memandang Yang Chen yang hanya berpura-pura melihatnya sambil tersenyum, hatinya penuh dengan penghinaan. Tingkat alkimia orang ini baik-baik saja, tetapi hal lainnya jauh lebih buruk. Dia berpura-pura mengerti dan membiarkan orang melihat lelucon tanpa alasan. Namun, penghinaan terhadap Maoki ini tidak akan pernah diungkapkan, dia hanya menguburnya jauh di dalam hatinya, dan bahkan senyuman di wajahnya tidak berkurang sedikitpun. Ketika Yang Chen menyingkirkan seni rahasia sejati bumi ke-6 dan esensi sejati bumi ke-6, dan kemudian mengambil kedua pedang terbang dan mengaguminya untuk waktu yang lama, dia terbatuk ringan, menunjukkan bahwa Yang Chen harus memperlakukan master sekte mudanya sendiri. Yang Chen juga tahu maksudnya, dia segera menyingkirkan pedang terbang, menyapa master sekte muda, dan mulai merawat Li Liheng. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.